Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan melakukan bypass lagi. Di sini ada iPhone 11 Pro Max yang iOS-nya iOS 26 public ya, bukan beta-beta lagi. Oke, kita matikan antivirus dulu karena kita akan melakukan bypass ya. Karena antivirus bisa mendeteksi tool bypass itu sebagai virus. Oke, caranya seperti ini, manager setting lalu real time protection kita matikan semua ya. Kita matikan semua lalu kita buka browsernya untuk masuk ke web dari iRemoval-nya. Kita cek apakah benar ada versi terbaru. Oke, di sini ada versi 5.2. Jadi 5.2 ini sudah support iOS 26 public dan iOS 18.6.2 dan 18.7 ya, itu khusus untuk iPhone XR, XS. Nah, sempat tertinggal kemarin iPhone XR, XS dan XS Max sempat tertinggal iOS karena tidak support iOS 26 dan sekarang akhirnya sudah bisa di bypass lagi ya. Oke, seperti biasa hasil download kita ekstrak dulu. Saya pindahkan dulu ke desktop untuk mempermudah. Lalu kita ekstrak iRemoval 5.2-nya. Kita ekstrak, lalu kita open aplikasinya ya. Nah, jangan lupa antivirusnya dimatikan dulu ya, karena bisa menyebabkan error pada iRemoval-nya jika antivirus aktif. Oke, kita tunggu proses. Nah, jadi jika pertama kali mencolokkan iPhone-nya ke iRemoval, maka iPhone akan melakukan restart dan itu baik-baik saja, bukan masalah ya. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, pastikan status servisnya berubah menjadi bypass ya. Jika sudah didaftarkan, maka status servisnya akan berubah menjadi keterangan bypass. Oke, kita tunggu masih keterangan checking. Jangan lupa iPhone-nya sambungkan WiFi ya. Nah, oke, sudah berubah menjadi bypass. Sekarang aktifnya sudah bisa diklik. Oke, seperti biasa kita klik aktif ya. Jangan lupa iPhone-nya disambungkan WiFi ya. Nah, jika tidak disambungkan WiFi maka akan error. Oke, kita tunggu prosesnya. Jadi pada versi 5.2 ini sekarang sudah support ya untuk iPhone XR, XS, XS Max yang stuck di iOS 18 ya, yang tidak support iOS 26. Sekarang sudah support untuk melakukan bypass. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman yang belum registrasikan iPhone-nya, segera diregistrasikan ya, karena sewaktu-waktu server bisa off juga. Nah, jadi kelebihan dari versi 5.2 ini seperti yang disebutkan pada keterangan di iRemoval Pro ya, di grupnya dijelaskan di sana sudah di fix notif. Sudah di fix notif dan login iCloud sudah tidak menggunakan proxy lagi. Nah, nanti hasilnya akan kita buktikan ya. Kita buktikan di akhir video nanti. Kalian simak aja video ini. Jangan lupa kalian like dan subscribe ya untuk membantu perkembangan channel ZNI Batch ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, terjadi error 0 kali R, 0XR. Oke. Jika terjadi error, maka kita harus setting laptopnya ya. Biasanya kode error itu terjadi pada laptopnya. Kita buka CMD, run administrator, lalu kita ketikkan bcdedit.exe minset load option. Oke, lalu kita ketik lagi disable underscore integrity underscore check. Oke, lalu enter. Nah, pastikan complete ya, successful. Oke, kita lanjut. bcdedit.exe minset testing test signing gitu ya, on. Nah, pastikan test signing on, lalu kita enter, lalu kita restart laptopnya ya. Kita restart. Setelah kita restart, lalu kita buka lagi iRemoval-nya. Setelah kita setting dari CMD, biasanya akan berubah keterangannya menjadi test mode pada laptopnya ya. Nah, seperti itu.
Oke, kita lanjut, kita klik aktif. Seperti biasa kita harus menunggu prosesnya dan iPhone akan melakukan restart ya. Seperti biasa pada versi-versi sebelumnya, in process artinya sedang diproses. Oke, kita tunggu prosesnya. Ini kabar baik bagi teman-teman yang punya bahan XR, XS dan XS Max ya. Dan sekarang akhirnya bisa kalian melakukan bypass lagi. Karena sebelumnya tidak support iOS 26 dan itulah yang menyebabkan XR dan XS ini tidak support bypass. Nah, oke, sekarang berjalan mulus ya, sudah berjalan mulus. Sepertinya ini akan berhasil. Oke, kita tunggu prosesnya. Semoga ini berhasil sampai successful ya. Pastikan sampai muncul successful. Nah, ini sudah berjalan. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ada beberapa teman-teman yang mengalami successfulnya tidak muncul, tapi mereka bisa skip sampai menu ya. Dan itu saya tidak rekomendasikan karena jika cara itu pack resetnya akan hilang. Jadi ketika kalian mereset iPhone-nya maka tidak akan pack reset, malah menjadi real reset gitu. Nah, pastikan sampai benar-benar terbypass dengan sempurna ya, sampai muncul successful-nya. Karena saya sudah membuktikan tadi ya, saya sudah membuktikan bahwa dengan men-skip setting tanpa successful dari aplikasi iRemovable-nya, tapi diizinkan men-skip setting sampai menu, dan itu saya coba untuk melakukan reset dan ternyata hasilnya iPhone-nya reset beneran gitu. Nah, jadi pack resetnya hilang jika di skip settingnya. Jadi pastikan sampai successful keterangannya di aplikasi supaya terbypass sempurna. Sekarang saya coba untuk melakukan pack resetnya. Nah, kita buktikan pada video ini pack resetnya berfungsi atau tidak, apakah menjadi real reset atau pack reset ya. Kita buktikan pada video ini. Oke, jika loadingnya lebih cepat berarti itu pack resetnya berhasil ya teman-teman ya. Jika loadingnya lama berarti itu beneran ngereset, artinya real reset gitu. Nah, seperti ini loadingnya cepat, nah langsung masuk menu berarti pack resetnya aman. Nah, untuk baterai yang boros sepertinya kita harus fix juga ya, tapi saya sedang membuktikan dulu apakah harus di fix atau tidak. Nanti saya informasikan di grup ya, atau di status WA saya. Oke, seperti biasa kita coba loginkan iCloud, sambungkan WiFi dulu ya. Kita masukkan iCloud-nya. Oke, kita masukkan email iCloud-nya dulu. Oke, masukkan sandi. Nah, ini sangat penting ya, yang paling ramai sekali, viral sekali masalah ini yaitu gagal masuk iCloud dan harus menggunakan proxy ya, dan itu sangat ribet. Bahkan ada yang belum tuntas ya, error terus ketika masuk iCloud. Dan saya sarankan gunakan iCloud yang sudah jadi ya, yang sudah dipakai sebelumnya. Nah, jangan gunakan iCloud gratis-gratisan ya, yang buat dari websitenya gitu ya. Gunakan iCloud yang dibuat dari iPhone langsung ya, iPhone yang normal. Oke, ini sudah login dan lacaknya pun aktif di sini ya. Jadi ini sangat aman sekali sepertinya. Sekarang kita coba untuk download WhatsApp ya, karena kita mau tes notifikasinya aman atau tidak. Karena pada versi beta iOS 26 ini sangat kacau sekali ya. Notifikasi tidak berjalan jika tidak dibuka aplikasi WhatsApp-nya. Dan itu penyebabnya biasanya FaceTime-nya yang tidak login ya. Tapi setelah saya cek di sini di iPhone 11 Pro Max ini yang sudah terbypass dengan sempurna, FaceTime-nya pun login dengan sempurna teman-teman. Jadi sudah aman sekali ya, benar-benar di-fix sama iRemovable-nya. Oke, saya menggunakan WA gandeng saja ya untuk mempercepat waktu, karena sama saja. Karena yang kita butuhkan adalah notifikasinya lancar atau tidak. Oke, kita buktikan.
kita loginkan WhatsApp pada iPhone bypass yang iOS 26 ini ya. Oke, kita loginkan, scan. Tunggu ya teman-teman ya. Oke, kita ulang, scan lagi. Oke, sudah masuk. Oke, sudah masuk ya. Saya sekarang coba untuk mengirim pesan ke WhatsApp ini. Saya tutup aplikasinya. Oke, kita buka ulang lalu kita kirim pesan. Apakah ada notif? Oke, aman ya, notif aman. Kita coba lagi. Oke, aman. Coba lagi. Oke, aman. Sekarang kita coba tutup aplikasinya ya. Tutup aplikasinya, jangan ada aplikasi yang aktif. Oke, aman, masuk juga notifnya ya. Oke, notifnya aman. Nah, masuk juga ya. Coba kita kunci layarnya, apakah masuk? Telepon pun masuk teman-teman. Nah, telepon pun masuk ya, berarti ini sudah sempurna sih menurut saya. Nah, karena kemarin kalau nggak buka aplikasi WA nggak masuk ya. Oke, kita cek FaceTime-nya. Nah, di FaceTime-nya benar-benar login ya, iCloud-nya benar-benar login. Berarti itu tandanya sudah aman sekali. Untuk FaceTime-nya juga bisa ya. Oke, dan ini sudah aman banget. Dan seperti yang dialami teman-teman, katanya Face ID-nya itu error. Sekarang saya coba pada iPhone ini. Saya coba loginkan, saya coba setting Face ID ya. Oke, saya coba Face ID. Dan Face ID-nya aman-aman aja di sini teman-teman, nggak ada masalah. Nah, saya coba kunci lalu buka, aman-aman aja ya. Dan ada beberapa yang mengalami katanya kameranya error, di sini tidak ada error. Nah, jadi itu bagi teman-teman yang mengalami error, itu menurut saya kesalahan dari HP-nya ya. Oke, sekian itu saja dan terima kasih.